Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai view router. Silahkan dibuka command prompt masing-masing. Di sini kita akan membuat project baru dengan menggunakan view CLI. Kita tuliskan view create, nama projectnya yaitu view router. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah itu nanti kita akan pilih ya. Di sini kita akan secara manual untuk memilih presetnya. Kita aktifkan Babel. Jangan lupa router ini harus diaktifkan. Linter formatter juga kita aktifkan. Kita pakai Vue.js versi 3. Kemudian ini kita akan menggunakan history mode untuk router. Yes. Kemudian untuk SLIN-nya kita bisa menggunakan SLIN untuk error prevention ataupun SLIN yang ada prettier-nya. Kemudian kita akan lean on save. Diletakkan di dedicated config file. Oke. Kita tunggu sebentar supaya Vue CLI melakukan instalasi plugin dan lain-lain. Kita tunggu dulu beberapa saat, nanti setelah selesai silahkan dibuka di aplikasi Visual Studio Code-nya. Baik, setelah selesai, kita bisa masuk ke folder Vue Router. Kemudian kita bisa buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah project ya, Vue Router. Kita bisa lihat seperti biasa ada node modules, ada public, ada source. Nah, yang membedakan di sini kita bisa lihat ada beberapa folder yang sebelumnya tidak ada di sini. Jadi di sini ada router, kemudian ada view. Nantinya ketika kita membuat komponen lain, yang mana komponen itu merupakan halaman view yang berbeda, nanti kita akan letakkan di dalam folder view. Kita coba jalankan dulu ya. Maaf. npm run source. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa.
Ya, dia ketika di deploy dia akan melakukan building. Ini kita tunggu. Nah, ini artinya sudah selesai ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini mirip seperti project sebelumnya di Vue CLI. Yang membedakan adalah di sini ada menu, ada link ya, ada home dan ada about. Nah, jadi ada dua buah halaman di dalam project ini. Yang menarik adalah ketika saya klik home, yang berwarna hijau adalah home. Ketika saya klik about, yang berwarna hijau adalah about. Ini sudah dihandle oleh routernya secara otomatis. Kalau kita lihat lebih jauh di dalam source code-nya, di sini ada file yang penting yaitu index.js. Nah, ini adalah isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan router ya, ada di sini semua. Ini adalah main.js sama seperti sebelumnya ya. Yang membedakan di sini ada import router from router. Nah, ini fungsinya untuk meload index.js yang ada di dalam folder router. Nah, jadi dia tidak menyebutkan index.js-nya, dia cuma menyebutkan dia akan mengimport router. Nah, nanti ini akan otomatis mengimport file index.js yang ada di folder router. Kemudian di load ya. Nah, di dalam sini ada create router, ada create web history. Ini diimport dari view router. Kemudian ada sebuah view yaitu home view. Ini dia akan mengambil dari komponen home view, ada di sini di home view. Nah, ini adalah source code-nya untuk home view ya. Kemudian dia juga akan meload about view. Ini nanti bisa diambil di komponen about view. Nah, jadi ada dua buah komponen yang mana ini adalah view. Ada satu komponen utama yaitu app.view dan ada satu komponen lain yaitu hello world.view. Jadi ada 3 view files di sini. Nah, saat ini kita fokus di index.js yang ada di dalam routernya. Nah, untuk membuat router nanti perlu membuat objek ya. Objek seperti ini ada path-nya. Path-nya apa? Ini adalah URL yang harus diakses untuk mengakses halaman ini. Kemudian namanya kita beri nama. Kemudian komponen yang akan di-load. Sini adalah komponen home view. Nah, ini adalah komponen home view. Home view ini di-load dari file .2.2 artinya dia akan naik satu level ke atas ya. Jadi dari router ini dia akan naik satu level ke atas yaitu ke source. Kemudian dari source ini saya ulangi lagi ya. Saat ini kan kita berada di index.js. Index.js ini ada di dalam folder router. Nah, untuk keluar dari folder router kita harus naik satu level ke atas ke parentnya. Jadi dari router naik ke source. Setelah itu dari source masuk ke folder view. Dan masuk ke dalam folder views ini. Kemudian mengakses file homeview.view. Nah, jadi masuk homeview.view. Nah, itu sebabnya ada titik 2 untuk naik, masuk ke folder view, kemudian homeview.view. Ini akan di-load sebagai komponen di root pertama. Untuk root kedua juga mirip sebetulnya, tapi di sini path-nya adalah about, kemudian name-nya adalah about. Nah, yang membedakan di sini ini adalah menggunakan lazy loading. Lazy loading itu dia menggunakan ini sintaksnya komponen sama ya. Kemudian ada tanda kurung buka, kurung tutup, panah, import,
filenya. Nah, jadi dia tidak impor di atas, tapi impornya di dalam komponen. Lazy loading ini artinya ini baru akan di load ketika halaman ini dikunjungi atau root ini dikunjungi, dia akan di load. Sedangkan kalau yang di atas ini yang bukan lazy loading, ini akan di load pertama kali halaman semua aplikasi di load. Jadi pertama kali aplikasi view ini dibuka, semua yang ada di atas akan di load semua. Nah, efeknya tentu saja lebih berat di awal, tapi selanjutnya enteng. Kalau kita menggunakan lazy loading, di awal tidak begitu berat, tapi ketika mengakses halaman upload ini pertama kalinya, ini baru akan di load. Seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup ya untuk materi view router kali ini. Jadi di sini titik beratnya adalah di index.js yang ada di dalam folder router. Seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang membedakan di sini dibanding dengan project yang dibuat dengan view CLI sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, di dalam template yang ada di app.view, ada navigation. Navigation ini berisi router link, ada 2 buah router link ini untuk menampilkan menunya. Kemudian ada router view. Router view ini adalah tempat di mana nanti view ini akan ditampilkan. Jadi ada beberapa views, ada about views, ada home views, nanti akan ditampilkan di bagian ini. Demikian untuk materi view router kali ini. Terima kasih.